Ini adalah tanaman cesim yang kita tanam dalam galon bekas remineral. Umurnya udah sekitar 2 bulanan. Ini sudah sampai berbunga karena kemarin kita jarang makan cesim karena bulan puasa, jadi jarang masak mie. Kemarin kita panen beberapa kali, hanya diambil daunnya saja. Ini daunnya untuk yang kemarin-kemarin itu sangat besar, bisa sampai 60 sampai 70 cm. Jadi ketika kemarin kita masak untuk Indomie atau bakso, cukup satu daun untuk dimakan berdua sampai berempat. Makanya ini tanamannya masih awet. Ini ada 2 tanaman sebetulnya. Yang satu yang sebelah kiri sangat besar dan yang kanan tumbuhnya normal, karena kemarin kita simpannya itu di pinggir kolam dan agak teduh tempatnya. Jadi untuk yang besar ini dia dapat mataharinya lumayan banyak, dan yang kecil ini dia terhalang, jadinya pertumbuhannya sangat lambat, padahal kita nanamnya bareng. Ini tadinya di satu tempat sini, selain ada cesim sini, ada juga tanaman pakcoy yang kita tanam bareng. Yang pakcoynya itu udah kita ambil duluan. Kemarin totalnya ada 4 tanaman, 2 pakcoy dan 2 cesim. Hari ini kita mau coba nanam tanaman sayuran lain, karena kemarin kita ada beberapa tanaman pakcoy yang udah kita panen. Ini masih ada 3 galon yang kosong bekas pakcoy. Nanti juga di sono ada 1 pakcoy lagi, mungkin akan kita panen, dan tanaman tomat yang udah kurang bagus. Selain untuk tanaman sayuran, kita juga ada tanaman cabai di sebelah sono, dan ini kita ada tanaman tomat juga. Ini tanamannya sebenarnya udah lumayan besar, tapi kemarin kita patahin yang dahan di sebelah sini agar pertumbuhannya fokus ke sini. Nanti akan kita coba rambatin sepanjang tambang ini. Untuk galon yang kita gunakan ini masih pakai galon yang lama, dulu pernah kita bikin tutorialnya. Ini galonnya itu kita potong di pas bagian garis lurus yang paling atas, ikutin garisnya aja. Untuk di sininya kita bisa pakai tutupnya, atau kita bisa tutupin pakai apa aja. Yang penting nanti tanahnya nggak tembus ke bawah. Yang ini kita masih tetap ada tutupnya. Dan karena kita niatnya ini nggak dihujanin, nanti mungkin ditaruhnya di sini, di bawah, masih di bawah asbes. Nggak apa-apa, dapat mataharinya mungkin masih kurang, tapi kalau untuk sayuran sih harusnya masih cukup. Kalau enggak nanti kita pindahin di sebelah sini. Ini dapat mataharinya, kebetulan sekarang mataharinya udah ada di sebelah sini, di sebelah utara. Jadi sepanjang hari harusnya masih dapat walaupun nggak full. Nah, ini untuk media tanamnya sendiri kita pakai 3 bahan. Yang pertama ini tanah bekas yang kemarin. Ini juga sebenarnya campuran, kemarin tuh campuran kokopit. Ada tanah bekas juga, tanah bekas penanaman jambu dulu. Sama kemarin ada tambahan kotoran walet. Nah, sekarang tanahnya ini kita akan gunakan ulang, dicampur dengan kokopit, dicampur dengan pasir dengan perbandingan kurang lebih 1:1:1.
Ini medianya udah kita campur tanah, kokopit sama pasirnya, dan ini kita juga udah masukin ke 3 galon yang tadi. Selanjutnya kita siapin bibitnya, kita coba tanam kangkung. Benihnya RP1, ini jenis kangkung daun sempit. Kita udah ambil bijinya, kita udah taruh sini. Selanjutnya kita lakukan penanaman. Kita ambil benih kangkungnya secukupnya, lalu kita tabur di atasnya. Sini juga, ini kayaknya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, sisanya kita masukin sini. Selanjutnya kita tekan-tekan sedikit supaya dia masuk ke dalam. Nah, itu kita taburin medianya sedikit. Yang ini juga sama. Selanjutnya yang ini sama juga. Karena media tanamnya ini masih lembab, jadi kita nggak lakukan penyiraman lagi. Dan untuk wadah di bawah juga kita belum kasih air. Berbeda dengan hidroponik, kalau hidroponik itu biasanya kita bisa langsung kasih air di awal karena media tanamnya biasanya netral. Tapi kalau untuk ada penambahan bahan organik kayak tadi tanah, itu kalau misalnya dari awal terendam sama air, nanti pH-nya bisa asam, nanti pertumbuhannya jadi kurang bagus. Nanti untuk air di bawah sini mungkin kita bisa tambahkan pada saat penyiraman. Jadi kita penyiramannya mungkin lebih dari penyiraman normal. Nanti sisa-sisa air yang kita siram akan jatuh ke bawah. Dan untuk pupuknya sendiri kita akan coba menggunakan pupuk organik cair. Kita di sini ada pupuk CLF yang kita bikin dari bahan-bahan organik seperti daun-daunan, buah-buahan dan lain-lain. Tapi kita nggak akan pakai langsung secara mentah, tapi akan kita proses lagi. Ini adalah penampakan tanaman kangkung usia 6 hari setelah semai. Untuk yang bagian tengah ini terlalu rimbun. Bagusnya untuk penanaman di media galon bekas ini maksimal sekitar 30-an aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, pertumbuhan batangnya biasanya terhambat. Ini penampakan kangkungnya setelah usia 3 mingguan. Lumayan bagus perkembangannya. Ini masih agak kecil untuk usia 3 minggu karena kita hanya dapat matahari setengah hari aja, bahkan gak nyampe. Karena di sebelah sononya itu, sebelah barat ada bangunan, jadi kita cuma kena matahari maksimum itu sampai setengah 12-an. Terus ini juga kita nggak pakai pupuk kimia sama sekali, jadi kita cuma ngandelin kemarin yang media tanamnya itu ada tanah, itu pun cuman dikit karena kita campur lagi dengan pasir dan kokopit. Terus kita ada penyiraman pupuk organik
cair yang kita bikin dari GLF. Terus kemarin kita proses untuk menghilangkan baunya. Bisa dicek di video yang sebelumnya. Untuk 1 galon sini isinya lumayan banyak. Ini kalau misalnya untuk 1 kali masak sih harusnya cukup. Ini bisa untuk yang pertama nih bisa dipanen muda. Jadi umur segini sih udah cukup. Jadi tinggal digunting aja batang bawahnya. Nanti biasanya tumbuh lagi. Dan untuk yang tumbuh yang kedua itu biasanya batangnya besar-besar. Tapi kalau misalnya mau dibiarin seminggu lagi juga nggak apa-apa, biar tanamannya jadi lebih tinggi lagi. Ini tanaman tomatnya yang kemarin juga. Tomatnya udah lumayan besar-besar. Ini tomat cherry tapi udah turunan ke berapanya, jadi mungkin udah F3, F4 atau F5. Jadi pertumbuhannya itu udah nggak terlalu bagus. Buahnya ini harusnya bulatnya bagus, ini udah agak nggak beraturan, tapi nggak apa-apa. Ini kemarin juga kita siram cuman pakai POC yang kemarin aja. Kita belum tambahin lagi NPK atau yang lainnya. Hanya pertumbuhannya juga nggak terlalu bagus, tapi masih bisa tumbuh sih. Mungkin cukup sekian saja update-nya dari saya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini.